hari Minggu adik-adik, apa kabar? Tetap semangat ya. Seluruh kakak pelayan dan pengurus Pelkat Persekutuan Taruna GPIB Sebold Bogor mengucapkan selamat datang kepada adik-adik pelayanan anak yang hari ini dialihkan ke Persekutuan Taruna. Dengan penuh sukacita, kakak pelayan menyambut adik-adik yang baru dialihkan dan dengan harapan kalian tetap setia dalam persekutuan walaupun kita beribadah di rumah. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari Minggu ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Mari kita bersaat teduh. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 314, bait pertama dan kedua, Pujilah Sumber Hidupmu. Mari kita awali ibadah ini dengan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan telah memberikan kesempatan pada kami, anak-anak tarunamu, untuk kami beribadah. Walaupun kami beribadah di rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap hadir dan Tuhan menyertai ibadah kami. Bapa di surga, inilah kami mau serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan pemeliharaan kasih Tuhan. Tuhan pimpin dari awal hingga akhirnya, dan biarlah Tuhan pelihara kami di dalam kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Keseluruhan ibadah ini dari awal sampai akhir kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 61, bait pertama dan kedua, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita persiapkan Alkitab kita. Kita akan berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami pada saat ini, khususnya para taruna-tarunamu.
Bapa di surga, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, bukalah hati dan pikiran kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti setiap perkataan dari firman-Mu, sehingga kami dimampukan juga untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, berkatilah juga hamba-Mu ini, kiranya Engkau memperlengkapi hamba-Mu, biarlah apa yang kami ucapkan, apa yang kami dipikirkan, itu semua berasal daripada Bapa dan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Hakim-Hakim 2, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai dengannya ke-16. Kita akan memulai membaca firman Tuhan. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan, dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Adik-adik, sampai demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Adik-adik, Cassandra ingin bertanya, waktu kecil pernah nggak kita atau sekarang ini kalian dihukum orang tua karena tidak taat aturan yang telah dibuat? Cassandra pernah mengalami hal ini pada waktu masih kecil. Cassandra masih ingat waktu kecil di rumah itu ada pohon rambutan, dan Cassandra pernah jatuh dari pohon rambutan. Karena itu, mama di rumah melarang untuk naik pohon rambutan. Nah, pada suatu saat ketika mama sedang pergi, Cassandra pun tergoda untuk naik pohon rambutan lagi karena buah rambutannya sedang berbuah banyak, merah dan menggoda sekali. Karena itu, Cassandra melanggar aturan yang diberikan oleh mama. Cassandra naik pohon rambutan, dan Cassandra mengambil buah rambutan dan memakannya. Sampai di situ tidak ada masalah karena Cassandra tidak jatuh, dan mama juga belum pulang. Dan pada saat mama pulang, Cassandra sudah ada di kamar. Dan hal yang tidak terduga adalah mama mendatangi dan bertanya. Ternyata mama melihat ada kulit rambutan di tempat sampah. Dia bertanya, apakah Cassandra naik pohon rambutan? Ya, Cassandra menjawab iya. Dan apa akibatnya? Cassandra menerima hukuman.
Dan hukuman ini ternyata bagi Cassandra tadi pada saat itu, aduh kok kenapa dihukum, kan Cassandra nggak jatuh ya. Tetapi kata mama, ingat, kalau mama memberikan aturan itu untuk membuat kita selamat. Artinya mama mencegah jangan sampai Cassandra jatuh lagi yang bisa mengakibatkan kaki patah atau yang lainnya. Nah, adik-adik, dari sini kita lihat, apakah orang tua memberikan hukuman karena mereka membenci kita? Bukan. Kita tahu bersama bahwa orang tua memberikan kita hukuman karena dia mengasihi kita. Orang tua tidak mau kita celaka. Karena itu, orang tua menghukum itu bersifat mendidik supaya kita menjadi anak yang taat. Dari firman Tuhan kita pada saat ini juga menceritakan bagaimana Allah yang mengasihi itu menghukum bangsa Israel karena mereka meninggalkan Tuhan. Kita tahu bersama bahwa Allah sangat mengasihi bangsa Israel. Coba kalian ingat, waktu bangsa Israel dijajah di tanah Mesir, mereka berteriak minta tolong karena mereka menjadi budak dari orang-orang Mesir pada saat itu. Maka Allah pun mendengar dan menolong mereka dan mengeluarkan mereka dari perbudakan bangsa Mesir. Allah menyertai selama perjalanan di padang gurun dan mencukupi segala kebutuhan bangsa Israel dengan melakukan banyak-banyak mujizat. Kalau mereka lapar, Allah memberikan mana dan burung. Ketika mereka berjalan di padang gurun di siang hari yang begitu panas, Allah memberikan tiang awan agar mereka tidak terlalu merasa kepanasan. Dan ketika di padang gurun pada malam hari yang begitu dingin, Allah memberikan tiang api agar mereka tidak kedinginan dan menjadi hangat. Meskipun demikian, bangsa Israel berulang kali mengeluh dan melawan Allah. Tetapi Allah tetap menunjukkan kasih setianya karena Allah telah berjanji. Adik-adik, dari firman Tuhan kita pada hari ini ada dua hal yang boleh kita sama-sama pelajari. Hal pertama yang bahan kita renungkan untuk ibadah hari Minggu ini adalah di ayat 6 sampai dengan 10. Bagaimana kita melihat generasi yang bersama Yosua versus generasi yang baru, yaitu generasi setelah Yosua mati. Kita lihat yang pertama adalah generasi Yosua. Generasi yang bersama Yosua adalah generasi yang beribadah kepada Tuhan. Mereka telah melihat secara langsung perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan selama perjalanan menuju tanah Kanaan, seperti membelah laut berau, bagaimana Tuhan memberikan mana, burung puyuh, dan sebagainya. Sedangkan generasi yang baru, yaitu setelah Yosua dan para tua-tua Israel mati, mereka tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Mereka tidak melihat langsung perbuatan Allah bagi orang Israel. Generasi ini sudah menikmati hidup sejahtera di tanah Kanaan. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dengan beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, menyembah Baal dan para Asitoret. Baal dan Asitoret yang dipercaya dapat meningkatkan hasil gandum dan anggur lebih baik. Mereka lebih mengutamakan apa yang dibutuhkan untuk kehidupan yang sekarang dengan keyakinan bahwa Dewa Baal dapat diandalkan untuk mendatangkan kesejahteraan hidup. Tentunya semua itu menyakiti hati Tuhan. Adik-adik yang terkasih, dari generasi baru Israel ini, apa yang kita bisa ambil pelajaran? Kita belajar dari bangsa Israel pada masa itu bahwa ada satu generasi baru yang meninggalkan Tuhan karena mereka tidak melihat sendiri bagaimana Tuhan menyertai mereka. Bagaimana dengan kita yang hidup di zaman milenial ini? Bukankah kita sama dengan generasi baru pada zaman itu yang tidak secara langsung melihat mujizat-mujizat Allah? Memang betul, kita tidak melihat langsung, tetapi kita percaya
bukan karena kita melihat, tetapi karena kita beryakin walaupun kita tidak melihat. Ini namanya beriman. Kesaksian iman yang dialami inilah yang harus diceritakan terus-menerus ke anak cucu dan seterusnya. Tidak boleh berhenti. Adik-adik, tetaplah jaga hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Tetap setia berdoa, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Apalagi di masa pandemi ini, kita lebih banyak mempunyai waktu luang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ayo, mari kita manfaatkan waktu ini untuk membuat hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi lebih dekat. Untuk para orang tua, papa dan mama yang melihat rekaman ibadah ini, mohon maaf, izinkan firman Tuhan saat ini juga mengingatkan kepada kita bahwa tugas kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita adalah menyampaikan dan menjadi teladan iman dari Yesus Kristus. Dan hal ini harus disampaikan terus-menerus. Jangan bosan-bosan. Firman Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 7 mengingatkan kita. Demikian firman Tuhan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Adik-adik yang terkasih, hal kedua yang kita renungkan di dalam ibadah hari Minggu ini adalah Allah yang menghukum bangsa Israel versus Allah yang sama yang mengasihi dan menolong bangsa Israel. Kita bisa lihat ini di ayat 11 sampai dengan 16. Hal yang pertama yang kita pelajari adalah Allah yang menghukum bangsa Israel. Kita tahu bersama bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, namun ingat, di sisi lain, Allah juga adalah Allah yang kudus. Sehingga oleh kekudusannya, setiap dosa dan pemberontakan kita tidak pernah lepas begitu saja dari penghukumannya. Generasi baru Israel ini pun tak luput dari hukuman Allah. Allah menyerahkan mereka ke tangan musuh. Harta mereka diambil, mereka diserang oleh para musuh. Setiap usaha mereka untuk maju melawan musuh berulang kali mengalami kegagalan. Kenapa? Karena tangan Tuhan melawan mereka. Ngeri ya kalau Tuhan sudah murka. Sampai bangsa Israel ini pun dikatakan di ayat 14 terakhir adalah mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Bahkan di ayat 15 akhir dikatakan sampai mereka akhirnya pun terdesak dan mereka pun bertobat. Hal yang kedua kita lihat Allah yang mengasihi, menolong bangsa Israel. Kalau tadi hal yang pertama kita lihat Allah yang menghukum, ini kontra sekali bahwa hal yang kedua yang kita lihat Allah yang sama yang menghukum, Allah juga yang sama yang mengasihi dan menolong bangsa Israel. Kita lihat di ayatnya yang ke-16. Setelah tadi kita melihat Allah menghukum dengan keras umatnya yang tidak setia, tetapi ia juga Allah yang sama yang tidak bisa mengingkari perjanjian kasih setianya kepada bangsa Israel. Setelah bangsa Israel terdesak dan bertobat dan berbalik kepada Allah, maka Allah pun menunjukkan kasih setianya dengan memberikan hakim-hakim sebagai pemimpin. Para hakim ini bertindak sebagai pemimpin militer dan pemimpin suku. Allah mengangkat para hakim untuk membebaskan umatnya dari musuh-musuh. Para hakim ini memiliki sifat kepemimpinan yang menonjol serta mencapai kemenangan-kemenangan tentunya dengan bantuan kuasa Allah. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal apa yang bisa kita pelajari, yang kita bisa tarik dalam kehidupan kita sekarang ini? Kita lihat, meskipun begitu hukuman Allah, kita lihat hukuman Allah itu bersifat mendidik dan didasari atas tindakan kasih, sama seperti kasih seorang bapa yang memberikan hukuman kepada anaknya ketika anak itu melakukan perbuatan yang salah.
kita belajar dari firman Tuhan, di mana di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-5b sampai ke-6 mengatakan demikian. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Dari generasi baru bangsa Israel, kita belajar untuk tidak meninggalkan Tuhan. Apapun keadaan kalian, kondisi sulit sekarang ini di keadaan pandemi corona, mungkin kalian ada yang terkena dampak dari pandemi corona ini. Banyak kejadian diberitakan di televisi bahwa banyak pemutusan hubungan kerja, banyak pegawai yang dirumahkan. Mungkin ada di antara kalian, orang tua kalian yang mengalami terkena dampak ekonomi dari yang keadaan sekarang ini. Adik-adik, jangan putus asa. Jangan tergoda dengan keadaan sekitar yang menggoda kita untuk berbuat curang atau jahat. Kalau kalian telah melakukan hal yang tidak berkenan, mari bertobat dan berbalik kepada Allah. Ingatlah adik-adik, Allah yang penuh kasih, ialah Allah yang setia. Ia tetap menjaga dan memelihara kalian dengan keluarga, apapun keadaan kalian. Dan pada saat ini juga firman Tuhan mau mengingatkan kita, agar kita juga melihat keadaan sekeliling kita. Kalau kalian melihat ada teman kalian yang terkena dampak ekonomi dan sosial dari kondisi pandemi ini, mari kita saling membantu. Mari kita saling peduli. Dalam Galatia 6 ayat 2, firman Tuhan mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Di gereja Sebaot ada krisis center yang membantu bagi saudara-saudara kita yang terkena dari dampak pandemi corona ini. Karena itu, dana yang didapat adalah dari para donatur yang ikut membantu. Nah, adik-adik, kalau kalian juga ingin tergerak hatinya untuk membantu, tentu sarana telah ada di gereja Sebaot. Marilah kita sama-sama membantu bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Hal yang lain yang kita akan pelajari pada firman Tuhan pada saat ini adalah sama seperti Allah memberikan para hakim atau pemimpin untuk menolong bangsa Israel, Allah juga saat ini memberikan para pemimpin yang ada di sekitar kehidupan adik-adik untuk menolong kalian. Siapa pemimpin yang ada di sekitar kita? Benar, di antaranya mereka adalah orang tua kita, oma-opa kita, guru-guru, kakak pelayan, dan pemimpin yang ada di sekitar kita. Mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong kita dari setiap masalah kita. Karena itu, sayangi dan hormati mereka apapun karena kondisinya. Karena Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita. Dan kita pun bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Dan kita siap sedia untuk menerima pertolongan Tuhan dan menjadi saluran berkat Tuhan untuk menolong orang lain. Adik-adik yang terkasih, di bagian akhir renungan kita pada hari ini, kakak mengingatkan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Apapun masalah ataupun pergumulan yang kalian alami, ingat bahwa kalian sangat berharga di mata Tuhan. Allah itu setia, Ia akan menjaga dan memelihara kalian, dan Ia akan memberikan pertolongan. Allah pun akan memakai para pemimpin di sekitar kita, yaitu orang tua kita, guru-guru kita, ataupun kakak pelayan kita untuk menolong kita. Seperti seorang bapa yang sayang kepada anaknya, demikian juga Allah sangat mengasihi kita. Karena itu, marilah kita nyatakan kasih Allah itu dengan taat kepada firman-Nya dan setia di dalam setiap kehidupan kita. Kiranya
Tuhan memberkati dan menyertai kita selaku taruna-taruna Allah, sehingga kita menjadi taruna yang menjadi saluran berkat bagi sesama. Amin. Adik-adik, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita akan memulai dari doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kehidupan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Bapa di surga, Engkau mengajarkan kepada kami agar kami tetap setia dalam melakukan kehendak Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa Allah yang penuh kasih tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tetap setia menjaga dan memelihara kami, khususnya keadaan kami di tengah pandemi COVID-19. Sebaku orang yang beriman percaya kepada Yesus Kristus, kami meyakini bahwa Tuhan yang sama yang menolong bangsa Israel adalah Tuhan yang sama juga yang akan menolong kami di tengah masa yang sulit ini. Karena itu ya Bapa, biarlah kami juga boleh dikuatkan. Kami juga menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami yang berkekurangan, yang terkena dampak dari COVID-19 pada saat ini. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur Tuhan, kalau pada hari ini telah dialihkan adik-adik kami dari pelayanan anak ke persekutuan taruna. Bapa, berkati adik-adik layan kami yang baru, biarlah mereka juga boleh tetap setia di dalam persekutuan mereka, walaupun untuk awalnya mereka harus beribadah di rumah. Tetapi kami yakin dan percaya semua ini tidak menjadi masalah, karena kami beribadah hanya kepada Tuhan, dan biarlah apa yang menjadi kami lakukan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Bapa di surga, kami juga bersatu hati, kami berdoa bagi orang tua kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk orang tua yang terkasih yang boleh hadir di tengah-tengah kami selaku pemimpin-pemimpin kami di keluarga. Tuhan berkati orang tua kami di dalam pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan untuk mencukupi segala kebutuhan kami. Kiranya apa yang boleh mereka lakukan ini semua boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi kami para anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat, agar mereka dapat menjadi teladan yang baik bagi kami, anak-anak-Nya. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi seluruh pelayan dan pengurus dari Pekat Persekutuan Taruna GPIBC Baut Bogor. Kiranya Tuhan menyertai mereka selaku pelayan-pelayan Allah, berikan mereka kesatuan hati, berikan mereka kesetiaan dalam melayani Tuhan dan kerendahan hati, agar apa yang mereka lakukan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja di dalam pelayanan-Mu, khususnya GPIBC Baut Bogor. Bapa, berkatilah gereja kami. Tuhan sertai dalam pelayanan dan kesaksian yang dilakukan oleh gereja-Mu. Berkati seluruh PHMJ yang ada. Berkati Ketua Majelis Jemaat kami, Pendeta Omika Hurudin. Kiranya apa yang mereka lakukan boleh demi kemajuan dari para jemaat yang ada. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi adik-adik kami yang telah lulus. Kiranya Tuhan memberkati mereka ketika akan mencari sekolah lanjutan yang lebih tinggi lagi. Biarlah usaha dan upaya yang dilakukan mereka boleh berhasil dengan kekuatan yang daripada tangan Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Engkau mendengar dan kiranya Tuhan boleh menjawab di dalam waktu dan kehendak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah ini, mari kita memuji Tuhan dari PKJ 138, bait pertama dan kedua, Setiamu Tuhanku. Adik-adik yang terkasih, tiba kita di penghujung ibadah hari Minggu ini. Karena itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan karunia Tuhan, sehingga kami boleh melakukan ibadah hari Minggu pada saat ini. Bapa, biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini, boleh menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami taruna-tarunamu menjalani kehidupan kami. Ya Roh Kudus, sertai dan pimpin pelihara kehidupan kami selama kami di minggu depan ini. Biarlah Tuhan yang memimpin langkah kami, sehingga kami boleh berjalan dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Inilah kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pemeliharaan kasih Tuhan. Berkati dan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik yang terkasih, tetap setia untuk mengasihi Tuhan, tetap semangat walaupun harus belajar di rumah. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. So do I. The Lord